Yang pertama yakni hijrah secara maknawi. Hijrah secara nilai-nilai dari kemaksiatan menuju ketaatan. Yang kedua adalah meneladani perjuangan para sahabat ketika hijrah. Di mana di surah Al-Imran ayat 110 surah ketiga dalam Al-Qur'an Allah berfirman menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummat. Kamu adalah umat yang terbaik. Pujian Allah terhadap para sahabat yang berhijrah bersama para nabi dari Mekah ke Madinah. Al-Bayan 101. Pujian tersebut sangat wajar karena para sahabat ini berhijrah dengan situasi yang sangat berat seperti cuaca yang begitu panas, gurun yang ganas, dan umumnya berjalan kaki meninggalkan rumah, perniagaan, keluarga untuk menyambut seruan Allah, dan Rasulnya. Berhijrah menyelamatkan agama dan dakwah saat itu karena dakwah di Mekah selama 13 tahun itu sangat-sangat mendapat kecaman bahkan rongrongan dari kafir Quraisy, bahkan nyawa sekalipun, sehingga Rasulullah dan para sahabat ini berhijrah ke Madinah. Ditambah lagi mereka menjadi umat terdepan dalam amar ma'ruf nahi mungkar dan tentunya keimanan. Oleh karenanya syarat menjadi umat terbaik bagi umat saat ini tentu tidak berbeda dengan apa yang dilakukan para sahabat saat itu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai manusia, siapa yang suka mencapai kedudukan umat tersebut, maka lakukanlah syarat-syarat dari Allah yang disebutkan dalam ayat tersebut." Surah Al-Imran ayat 110 tadi. Ibnu Jarir Jami' Al-Bayan 101. Syarat-syarat yang dimaksud adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Pelajaran hijrah tentunya bukan hanya dari kisah hijrah ke Madinah, tapi juga sebelumnya hijrah ke Habasyah, Ethiopia, dan Taif. Kaum muslimin melakukannya begitu menderita, berat, terusir dari kampungnya sendiri dan terluka. Namun itu semua menjadi titik tolak kemenangan bagi mereka di masa selanjutnya. Tadhkirah peringatan Muharram yang bisa kita ambil lagi dari peristiwa hijrah. Yang ketiga adalah kesiapan berkorban dengan harta, jiwa, dan raga. Karena kemenangan dalam perjuangan adalah anugerah Allah bagi para pejuang yang bersungguh-sungguh mengorbankan harta, jiwa, dan raganya. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Pengorbanan dalam perjuangan mesti dilatih dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya selalu mengingatkan agar umat ini berjuang dengan harta dan jiwa agar Allah SWT mendatangkan kemenangan. Baik kemenangan yang besar, Fauzul Azim, yaitu dimasukkannya ke dalam surga karena ini adalah kemenangan yang hakiki, maupun kemenangan yang dekat, Fathun Qarib, yakni kemenangan yang bisa kita rasakan di dunia berupa kejayaan Islam dan kaum muslimin dalam surah As-Saff ayat 10-13. Yang berikutnya, pelajaran keempat yang bisa kita ambil dari peristiwa Muharram, kesiapan menghadapi berbagai tantangan dalam memperjuangkan kemenangan umat. Jadi kesiapan menghadapi berbagai tantangan dalam memperjuangkan kemenangan umat. Di mana tahun baru Islam ini dijadikan momen untuk semakin mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan. Tapi yang kita rasakan, yang kita lihat mungkin bisa jadi juga dilakukan, kita menganggap tahun baru itu adalah pada saat Januari, tahun baru Masehi lah. Hingar-bingarnya yang kita rasakan seperti itu di masyarakat. Padahal kalau kita kembali ke Islam, tahun baru Islam yang sebenarnya itu adalah di Muharram ini, yakni sekarang gitu, 1445, dan saatnya juga ini menjadi momentum kita semua untuk bisa bermuhasabah dan bertaqarrub ilallah agar kita itu tadi mendapatkan fathun qarib, kemenangan di dunia, dan juga fauzul azim, kemenangan kita di akhirat kelak, yakni surganya Allah. Yang kelima adalah kolaborasi dengan semua komponen bangsa. Karena memenangkan perjuangan umat bukan hanya memanfaatkan seluruh aset dan komponen internal umat Islam saja, tapi juga bersama umat lainnya yang memiliki visi sejalan dengan umat Islam dalam rangka membentuk negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
atau yang kita sering dengar dengan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hal ini bukanlah perkara yang terlarang sebagaimana keterlibatan Rasulullah SAW di masa sebelum kerasulan beliau, yakni peristiwa Hilful Fudul, sebuah pertemuan keumatan di rumah Abdullah bin Jun'an sama para tokoh Quraisy dari berbagai kabilah dan aliansi yang notabene mereka masih musyrik untuk membela pedagang Yaman yang teraniaya di Mekah. Lalu jauh setelah masa Hilful Fudul ini, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang melebihi kesukaanku kepada unta merah kecuali perjanjian Hilful Fudul tadi. Seandainya aku diajak lagi di masa Islam untuk ikut andil, maka aku akan menghadirinya. Itulah Hilful Fudul. Ibnu Sa'ad At-Tabaqat 103. Sanadnya Hasan. As-Sahihah nomor 1900. Kolaborasi dengan semua komponen bangsa ini tidak hanya kejayaan Islam dalam satu sisi saja, tapi saling bersinergi, baik dari hal bidang pendidikan Islam itu sendiri, kemudian juga ekonomi, penguatan ekonomi, kemudian juga di bidang pemerintahan, parlemen atau siasah. Jadi bidang-bidang tersebut saling mengisi, termasuk juga kesehatan, dunia masyarakat, sosial kemasyarakatan, sehingga bisa saling terpadu. Islam bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara Islam yang diberkahi oleh Allah. Yang keenam adalah muhasabah dan menguatkan hubungan dengan Allah, di mana menjadikan bulan Muharram ini sebagai momentum untuk muhasabah. Kalau tahun baru Masehi biasanya yang kita lihat itu adalah aneka kembang api atau jam 20.00 lewat sedetik lah biasanya yang ditunggu-tunggu gemerlapnya perayaannya, karena yang merayakan ini sedunia. Sementara tahun baru Islam ini dirayakan oleh umat Islam itu sendiri, walaupun insya Allah Islam itu sudah tersebar di seluruh dunia juga. Namun bulan Muharram ini bisa kita jadikan sebagai momen untuk muhasabah. Muhasabah ini lebih kepada refleksi diri, dalam artian kita lebih merenung. Merenung di sini bukan untuk sampai berputus asa, tapi merenung kembali tentang apa yang telah kita lalui, sampai mana capaian kita. Benarkah kita ini hidup dengan kemauannya Allah ataukah dengan kemauan kita sendiri? Karena kalau kita hidup dengan kemauan diri sendiri, itu maka akan banyak kekecewaan yang dirasakan. Tapi ketika kita mengalir, berusaha untuk lillah, mengikuti ketentuan Allah, insya Allah semuanya akan berproses, berjalan dengan lapang salamatus sadri lah. Jadi muhasabah ini kita merefleksi diri untuk bangkit kembali, untuk menguat kembali agar hari-hari esok menjadi lebih berkah, lebih baik lagi. Menjadikan bulan Muharram sebagai momentum untuk muhasabah terhadap langkah yang telah dilakukan dan rencana ke depan yang lebih baik lagi. Baik muhasabah bagi individu muslim, bagi masyarakatnya secara kolektif atau jama'i, tentunya yang tidak kalah penting muhasabah bagi seluruh elemen bangsa agar memilih pemimpin yang jujur, benar-benar mencintai bangsa dan negaranya, mau bekerja untuk kemajuan negerinya dan kemakmuran rakyatnya. Kekuatan hubungan dengan Allah merupakan ciri paling kentara generasi hijrah di masa lalu. Napas dan gerak langkah mereka adalah ketaatan demi ketaatan. Mereka adalah singa di siang hari dan rahib di malam hari. Oleh karenanya, kesibukan dalam kerja-kerja menangkan umat Islam jangan diartikan hanya sebagai kerja taktis, tapi juga mencari sebab turunnya pertolongan dan kemenangan Allah. Nasrullah dan Fathun Qarib tadi. Dengan sholat wajib tentunya dan hal-hal sunnah lainnya yang bisa diamalkan. Zikir pagi dan petang, al-maksurat yang kita baca sebagai benteng diri, tilawah Al-Quran, puasa, doa, sedekah, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, amar ma'ruf nahi mungkar, serta meninggalkan apa-apa yang Allah SWT haramkan. Yang ketujuh adalah tentang puasa Muharram, Tasu'a, dan Asyura. Berpuasa di bulan Muharram adalah salah satu amalan unggulan dan memiliki dua model, ada yang umum dan khusus. Secara umum sebagaimana disebutkan di hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1742.
Secara umum puasa Muharram tanggal berapapun itu dinilai sebagai puasa terbaik setelah puasa Ramadan. Sebagaimana di hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1742 yang berbunyi An Abi Hurairah qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, laki-laki tadi yang mendatangi Nabi, Ayyus siyam afdal ba'da syahri Ramadan. Puasa apa sih ya Rasulullah yang lebih afdal setelah Ramadan? Puasa apa yang lebih utama setelah puasa Ramadan? Qala, maka Rasulullah SAW pun menjawab bersabda, Syahrullah, bulan Allah, allati tad'unahul Muharram, yang kalian menyebutnya sebagai bulan Muharram. Nah, jadi dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini disebutkan secara umum puasa Muharram tanggal berapapun itu disebutkan sebagai puasa yang paling afdal setelah Ramadan. Jadi tidak ada ditentukan secara khusus mau hari Senin Kamisnya di bulan Muharram ataupun di Tasu'a Asyura. Ini adalah puasa yang lebih utama setelah Ramadan. Imam Asy'uti mengatakan, berkata Al-Qurtubi, sesungguhnya dijadikannya Muharram sebagai puasa yang paling utama karena Muharram ini adalah pembuka tahun. Maka membuka tahun dengan melakukan puasa merupakan sebaik-baiknya amal. Syarah Asy'uti ala Muslim 252. Imam Al-Qari menjelaskan kemungkinan keutamaan yang ada di dalamnya adalah puasa hari Asyura, namun yang benar keutamaan tersebut adalah puasa di sepanjang bulan Muharram. Ibnu Hajar berkata, para imam kami berkata bahwa bulan yang utama untuk puasa sunnah adalah Muharram, lalu bulan haram sisanya, yakni yang termasuk bagian dari Ashharul Hurum. 4 bulan haram yakni Dzulhijjah, dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Adapun yang dianjurkan secara khusus adalah puasa Asyura, berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar setelah merangkum semua dalil yang begitu banyak tentang tingkatan puasa Asyura ini. Sebagian ulama bersepakat bahwa ada 3. Yang paling rendah itu adalah yang berpuasa sehari saja, di tanggal 10 kemarin. Kemudian yang berada di pertengahan itu adalah puasa hari Tasu'a dan Asyura di 9 dan 10 Muharram. Dan puasa yang tingkatannya yang paling tinggi itu adalah puasa yang dari hari Kamis kemarin, Jumat sampai hari ini. Jadi sehari sebelum Asyura dan sehari setelah hari Asyura. 3 hari berturut-turut itu. Tapi itu tadi, puasa kapanpun selama di bulan Muharram ini adalah puasa yang lebih afdal setelah puasa utama setelah Ramadan. Yang ke-8, Tazkirah Muharram, peringatan Muharram yang ke-8 ini sudah terlewati, tapi mungkin ini yang disenangi oleh ibu-ibu, yakni menambahkan uang belanja bagi keluarga. Karena hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 3513. Man wasa'a ala alaihi yaumun Asyura wasa'allah alaihi fisair. Siapa yang melapangkan belanja keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan rezekinya di sepanjang tahun. Jadi bagi siapapun yang melapangkan rezeki keluarga di hari Asyura kemarin, itu insya Allah Allah akan melapangkan rezeki keluarganya sepanjang tahun. Imam Al-Baihaqi menyebutkan hadis ini memang beragam sih jalur. Ada yang dari Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri. Karena hadis ini termasuk sanadnya lemah, Al-Baihaqi bukan termasuk dalam hadis sahih. Tapi ketika dihubung-hubungkan, karena di sini juga sampai dengan Abu Hurairah, maka ada yang mengatakan bahwa hadis ini juga kuat pada akhirnya. Imam Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang melapangkan belanja keluarganya di hari Asyura, Allah akan lapangkan rezekinya di sepanjang tahun. Lalu Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkata, kami praktekkan hal itu dan kami dapati itu benar-benar terbukti. Dalam Ibnu Abdul Bar Al-Istidqar 331. Imam Sufyan bin Uyainah juga berkata, kami praktekkan hadis ini sejak 50 atau 60 tahun yang lalu dan tidaklah kami lihat kecuali kebaikan. Al-Buti Kasyaf Al-Qina 2/339.
Tazkirah Muharram yang ke-9 adalah eratkan ukhuwah di antara anggota dan masyarakat. Salah satu agenda Rasulullah SAW di Madinah adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansor. Persaudaraan yang tercipta ketika itu sangat fenomenal karena bukan hanya wacana tapi konkret hingga mereka mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri atau itsar. Mereka berbagi tempat tinggal, pakaian, bahkan hak waris sampai Allah membatasi pembagian waris pada ikatan persaudaraan nasab ini. Ini adalah rahasia pemberdayaan generasi sahabat sehingga Islam tersiar ke seluruh pelosok bumi sampai sekarang. Sebagaimana kalau kita mengingat, maka tahapan ukhuwah ini kan ada 5. Yang pertama dimulai dari ta'aruf, saling mengenal, kemudian tafahum, maka akan saling memahami. Yang ketiga adalah ta'awun. Yang keempat takaful, saling berbagi beban. Dan yang kelima yang jadi puncak dari ukhuwah itu tahapannya adalah iksar, lebih mementingkan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan diri. Nah, namun yang menjadi rukun ukhuwah ini, rukun ini kan sesuatu yang pokok yang harus ada dalam sebuah persaudaraan, yakni ada 3. Jadi mengerucut lagi jadi 3. Yang pertama itu tetap ta'aruf, tetap saling mengenal terlebih dahulu. Tanpa mengenal, termasuk mungkin kita pada saat kajian pada malam ini tidak ada yang bisa muka kamera lah, jadi tidak semengenal pada saat kita bertatap muka di beberapa pekan yang lalu. Nah, dengan saling bertatap muka tentunya juga langsung silaturahim secara langsung. Dengan online itu tentu saja berbeda lah yang kita rasakan. Nah, dengan saling mengenal itu, maka rukun ukhuwah yang kedua kita akan saling tafahum. Karena dengan bertemu kita mengetahui, oh si A ini dalam keadaan sehat misalkan. Kemudian si B agak pilek misalkan lah. Si C mungkin lagi ada masalah. Dari raut-raut wajahnya mungkin bisa terbaca lah jadi seperti itu. Nah, yang ketiga yang jadi rukun ukhuwah itu adalah takaful. Yakni sepenanggungan. Bisa saling meringankan beban. Bahkan saking eratnya ukhuwah tersebut, tanpa saudara kita meminta, temannya langsung mengulurkan bantuan. Jadi itu rukun yang ada dalam sebuah ukhuwah. Ini ada 3, ta'aruf, tafahum, dan langsung ke takaful. Nah, itu tadi mungkin tazkirah Muharram 9 ibrah yang bisa kita ambil, 9 hal tadi. Eratkan ukhuwah di antara anggota dan masyarakat, apalagi kita di sini di Tanah Bumbu masyarakatnya kan berbeda agama, berbeda suku, sangat beragam. Disinilah diperlukan tentunya toleransi antar sesama dan kelapangan kita juga dalam bermasyarakat. Kita melebur tapi bukan berarti untuk lebur, akidah kita tetap kita peganglah, fikrah kita juga seperti itu. Kemudian menambahkan uang belanja bagi keluarga, ini sudah lewat sih kemarin lah yang Asyura itu, tapi bisa jadi suatu hal yang baru atau bagian bisa jadi juga sudah mendengar tentang hadis ini, di mana menambahkan uang belanja bagi keluarga ini akan Allah berikan kelapangan sepanjang tahun. Kemudian 7 hal lainnya tadi juga menjadi pelajaran juga bagi kita semua, dan tentunya banyak hal-hal kebaikan pula yang bisa kita lakukan dalam perjuangan memenangkan umat dalam penguatan ukhuwah dengan saling mendoakan tentunya dari kejauhan untuk kebaikan, kesehatan, dan penjagaan diri segala mara bahaya. Jadi ketika kita berdoa, kita itu jangan bersifat infiradi lah, jangan ego gitu. Nah, kita juga mendoakan terutama orang tua kita, pasangan kita, saudara-saudara kandung kita, maupun juga saudara kita sepikrah, saudara kita sedin, seagama, setauhid kita. Jadi mendoakan pula, memanjangkan doa kita. Kita berdoa bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk generasi anak cucu kita mendatang. Jadi sejak dini kita panjangkan doa kita. Yang kedua itu yang untuk sebagai konteks perjuangan kita untuk kemenangan umat Islam ini adalah menelaah, merefleksikan, dan tentunya mengimplementasikan rukun ukhuwah tadi. Baik ta'aruf, saling mengenal, saling memahami, maupun sepenanggungan. Karena ketiga pilar ini berdiri tegak agar ukhuwah bukan hanya sebagai wacana, tapi ada bukti nyata real juga dalam sebuah persaudaraan.
Dan tentunya yang sering kita lihat itu adalah di momen Muharram ini menjadi ada yang menyebutkan dengan istilah lebarannya anak yatim lah. Ya, mungkin kita bisa melihat di mana santunan-santunan untuk anak yatim banyak diberikan di bulan Muharram karena dia menyebutkan juga sebagai lebarannya anak yatim. Memberikan santunan kepada anak-anak yatim, tapi anak yatim ini sebenarnya bukan hanya diberikan santunan, tapi kita harus senantiasa memuliakan mereka sepanjang tahun. Kita berusaha seperti itulah, berbuat baik kepada sesama. Dan tentunya banyak kebaikan lainnya yang bisa kita lakukan tanpa harus juga mengkhususkan di satu waktu. Selama kita berikan Allah waktu untuk bisa bernapas tanpa harus menggunakan tabung oksigen, maka kita berusaha untuk bersyukur. Menjadi mudah-mudahan Allah membimbing kita semua, mengizinkan kita semua untuk menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Dan juga kita senantiasa mengingat hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Ad-Darqutni, "Ni'matani maubunun fihi makasirum minan nas, as-sihah wal farah." Ada dua nikmat di mana manusia ini sering lalai, sering lupa, yakni nikmat kesehatan dan waktu kosong. Di saat sehat, kita leluasa untuk melakukan sesuatu. Satu hal juga yang kita ingat sebagaimana di surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak kuciptakan jin, kata Allah, dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi pada saat ada nikmat sehat inilah kita berusaha untuk memaksimalkan kualitas ibadah wajib kita dan juga berusaha menambahnya dengan amalan sunnah. Jadi di waktu sehat ini, karena sebenarnya rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki ketika kita bisa sholat tahajud, kita bisa mendirikan sholat malam dengan penuh kehusyuan. Tapi memang terkadang baru terasa pada saat sakit. Pada saat sakit baru kita benar-benar, ya Allah, agar penyakit ini bisa diangkat. Karena penyakit itu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Jadi nikmat yang sering dilalaikan manusia yang pertama itu adalah as-sihah, yang kedua adalah al-faraq. Al-faraq ini waktu kosong. Di saat waktu kosong, weekend misalkan, kita terkadang terlena melalaikan dalam artian lebih memilih bersenang-senang atau hal-hal lainnya. Padahal di waktu kosong inilah kita berusaha juga untuk tetap taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita pada Allah. Semakin banyak tilawah Al-Quran yang kita baca, sebenarnya disitulah keberkahan waktu yang kita rasakan. Sehingga tidak ada terasa lagi waktu 24 jam yang diberikan Allah ini menjadi berkah. Ketika 24 jam itu terasa kurang, berarti ini juga bisa menjadi refleksi diri. Mungkin ada hal-hal yang kurang tersyukuri dalam jiwa kita lah. Ini ada yang bisa ulun sampaikan, pengingat untuk diri ulun pribadi juga, semata-mata semua yang ada al-haqqu min rabbik itu datangnya dari Allah, kehilapan karena ulun pribadi. Al-afu minkum, jazakumullah khairan katsir atas kehadiran dan kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lah dalam pertemuan berikutnya secara offline, insya Allah di Simpang lagi. Nanti silakan mau di tempatnya siapa. Al-haqqu min rabbik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ya alhamdulillah tadi banyak sekali ilmu yang mungkin bagi ulun ilmu yang baru ya, materi yang baru gitu didapatkan tadi tentang keutamaan puasa di bulan Muharram dan membelanjakan anggota keluarga tadi Bu ya. Berarti itu lebih ke kepala keluarganya Bu lah. Kepala keluarga, tapi dikhususkan kemarin Bu pas Asyuranya 10 Muharram. Enggih. Kalau misalkan yang ngatur keuangannya kitanya kayak apa tuh Bu? Oh, bisa aja, izinkan dulu dengan anak-anak suami. Jadi kayak diniati kayak itu Bu lah.
Seorang anak juga kepada orang tuanya, misalkan anak kan yang tinggal sama orang tuanya masih, tapi dia sudah bekerja, misalkan mapan, sementara dia belum menikah, bisa juga seperti itu. Jadi tidak harus kepala keluarga, tapi bagi yang sudah berkeluarga, memang harus izin dengan kepala keluarganya. Iya, dipersilahkan kepada teman-teman anggota grup jika ingin diskusi terkait materi ini. Kita tunggu 1 menit, kalau tidak ada kita lanjutkan. 1 menit dulu, kita tunggu kalau ada pertanyaan. Tidak ada yang didiskusikan? Yang di grup ini semuanya sudah berkeluarga kah? Afan lah nanya. Sudah. Yang hadir Mbak Ayu yang belum, Bu. Ada Mbak Ayu. Oh, Nggih. Soalnya nutup kamera semua jadi kira kelihatan. Kalau tadi kalau udah buka kameranya gelap nah. Oh, inggih. Gelap banget lah. Ya, Inggih, Bu. jadinya. Tadi Bu, berarti udah kita tutup lah Bu sesi yang ini, untuk diskusinya nggak ada pertanyaan nih kira-kira dari teman-teman. Jadi apa dulu? Nggih. Kalau tadi ada kabar dari Bu Wil ya Bu, nggak bisa hadir karena anaknya sakit. Tadi lagi antri di apa namanya, di praktek dokter katanya. Demam berulang katanya gitu tadi infonya. Iya cuacanya panas hujan. Inggih. Nah, di luar dari diskusi yang tadi, adakah teman-teman yang mau di